Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa di video pembelajaran saya. Kali ini saya akan membahas tentang materi baru, KD baru yang kemarin sudah selesai. Sekarang KD yang kedua, yaitu kerajinan tekstil di Mapel Prakarya semester 1 kelas 7. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa agar pembelajaran ini diberikan manfaat serta selalu senantiasa bersyukur agar pandemi ini segera berlalu sehingga kita bisa berkumpul kembali belajar di sekolah. Langsung saja, seperti yang saya bilang di awal, yaitu kerajinan tekstil. Apa itu kerajinan tekstil? Bisa dilihat di gambarnya. Ada gambar orang menjahit, ada kain, terus ada apa lagi yang terkenal itu di Indonesia? Ya, yang sebelah kanan atas itu kain batik. Ya, berarti semua itu termasuk dalam kerajinan tekstil. Langsung saja, tak perlu lama-lama, kita lihat slide yang pertama. Ya, di slide yang pertama ini kita akan membahas tentang pengertian kerajinan tekstil. Di gambarnya ada batik dan kain-kain. Nah, pada gambar tersebut bisa dijelaskan kerajinan tekstil itu terbuat dari kain. Tapi apa sih itu pengertian kerajinan tekstil? Kita lihat tulisannya berikut ini. Ya, keterangannya adalah sebuah karya yang dibuat dari bahan dalam kurung limbah tekstil. Artinya kerajinan tekstil ini harus kalian buat dari limbah kerajinan tekstil, limbah kain. Tak perlu kain yang baru, kain yang beli meteran ini tak perlu, tapi harus dari limbah atau kain bekas. Itu disebut kerajinan tekstil. Terus kalimat berikutnya, untuk membuat kerajinan tangan ini membutuhkan langkah awal, yaitu mendesain dan merancang produk tersebut. Artinya, kalian kalau mau membuat kerajinan tekstil tidak perlu istilahnya kesusu atau keburu-buru ya bahasa Indonesianya. Kalian harus mendesain terlebih dahulu. Jangan langsung asal buat, itu nanti hasilnya jelek, ya kan? Seperti orang membatik. Orang membatik itu nggak langsung digambar, tapi langsung dibuat desainnya dulu, atau bahasa Indonesia itu membuat polanya terlebih dahulu. Setelah itu baru diwarnai, ditebalkan. Itu namanya mendesain. Nah, itulah pengertian dari kerajinan tekstil. Baik, untuk slide berikutnya ada proses produksi kerajinan tekstil. Proses produksi ini atau jenisnya bisa dilihat di gambar itu ada 4, ya kan? Ada apa saja itu? Ada yang kain-kain, semuanya ya jelas dari kain, namanya juga kerajinan tekstil. Yang pertama kita lihat ada tapestry. Bisa dilihat itu gambarnya, ternyata gambar kain yang mirip sarung itu ternyata kerajinan tapestry. Terus berikutnya ada batik, ya jelas kan, ada gambar orang sedang membawa apa itu alat untuk membatik? Ya, canting. Untuk membatik, untuk mewarnai, itu namanya canting, dinamakan kerajinan batik. Selanjutnya ada yang bawah ini, yang sering kalian lihat untuk ibu-ibu biasanya, yaitu kerajinan sulam. Ya, kalau di era modern seperti ini bisa dilihat sulamnya itu memakai mesin, bagus ya. Terus yang terakhir kerajinan tekstil yaitu jahit aplikasi. Bukan aplikasi di Android, tapi ini menjahit menggunakan aplikasi atau menempelkan langsung, namanya jahit aplikasi. Jahit sekarang itu lebih mudah karena mesinnya lebih banyak, seperti pada gambar itu memakai mesin. Tinggal kainnya itu ditempelkan atau digabungkan pakai mesin. Baiklah, kita bahas satu persatu. Yang pertama dari tapestry. Bisa dilihat gambarnya mirip menenunnya, tapi ini masih pakai alat tradisional. Keterangannya adalah salah satu karya tekstil yang pertama
atau tertua yang dibuat oleh manusia. Artinya, kerajinan pertama yang bisa ditemukan atau yang bisa dibuat oleh manusia yaitu tapestri. Bisa dilihat seperti gambar, benang-benang disatukan, terus bahasa Indonesianya dirajut, ya kan, akhirnya membentuk sebuah kain. Ternyata kainnya itu yang tradisional itu belum bermotif, tapi kalau sekarang kita lihat kerajinan tapestri itu sudah bermotif atau bergambar. Terus keterangan keduanya, konsep dari kerajinan tekstil tapestri ini yaitu proses penenunan yang menggunakan dua buah benang yang saling bersilangan. Artinya, untuk membuat tapestri ini harus menggunakan dua buah benang dan jarum disilangkan atau ditenun atau dirajut. Nanti akan membentuk menjadi sebuah kain lebar. Itu namanya tapestri. Lanjut ya. Yang kedua ada ya ini, batik. Kerajinan yang sangat terkenal, ciri khas Indonesia yaitu batik. Bisa dilihat pada gambar. Ada orang sedang memakai canting dan sampingnya ada gambar kain batik. Tahu ini batik apa? Ya, batik kawung. Batik kawung itu katanya khas orang Madura. Namanya batik kawung. Keterangannya yaitu kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan malam pada kain itu. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki ciri khas. Artinya harus menggunakan malam. Apa itu malam? Malam adalah bahan untuk mewarnai batik, biar batiknya itu berwarna coklat, terus membentuk goresan-goresan seperti tinta, itu namanya malam. Beda dengan kita menggambar. Menggambar di buku tulis harus pakai pensil warna, tapi ini menggambar di kain harus pakai malam. Dan diproses dengan memiliki ciri khas. Ciri khasnya seperti apa? Yaitu berupa tulisan, berupa gambar. Tapi kebanyakan ciri khas batik itu gambarnya itu dari tumbuhan atau hewan. Tahu gunungan? Gunungan yang biasanya untuk wayang itu, ya itu kan biasanya ciri khasnya itu dari tanaman, terus ada hewannya. Tapi di era modern sekarang kita bisa menggunakan batik itu menggunakan mesin atau ada lagi itu namanya teknik cap ya, stempel itu. Langsung tidak perlu menggambar. Lanjut sekarang kerajinan yang ketiga yaitu berupa sulam. Bukan sulam alis, tapi ini sulam. Sulam pada kain. Bisa dilihat gambarnya. Ada di tas, terus ada lagi pakai alat bulet-bulet itu dan disulam. Keterangannya adalah sulam atau biasa dikenal dengan nama bordir adalah sebuah hiasan yang dibuat di kain atau bahan lain dengan menggunakan benang dan jarum. Artinya kerajinan ini terbuat di kain, selembar kain panjang, terus kita pakai jarum dan benang untuk menghiasnya. Itu namanya kerajinan sulam. Keterangan berikutnya misalnya yaitu sulam terawang, sulam timbul, sulam datar, dan masih banyak yang lainnya. Itu jenisnya sulam. Sulam terawang yang bagaimana? Biasa kalian lihat itu di kerudungnya siswi perempuan yang di sekolah, yang itu ada renda-rendanya, itu namanya sulam terawang. Terus sulam timbul itu biasanya nama kalian nemtek, itu sulam timbul, sulam datar, dan masih banyak lainnya. Terus yang keempat, yang terakhir yaitu jahit aplikasi. Jahit aplikasi yaitu menempelkan sebuah kain ke kain berikutnya. Itu jahit aplikasi. Bisa dilihat di gambarnya. Keterangannya adalah teknik menghias permukaan kain dengan cara menempelkan guntingan kain pada kain yang berbeda warna dengan dasar kain. Ya kan, seperti saya bilang tadi, yaitu menempelkan kain yang berbeda ke kain berikutnya. Bisa dilihat di gambar itu ada gambar sapi, itu ada kain kan ditempelkan di sarung bantal di kain lain. Terus biasanya mempergunakan tusuk hias, veston, atau dengan menggunakan mesin bordir. Nah, jenis tusuk-tusuk ini ada berbagai macam.
Nanti kalau kalian masuk ke SMK Tata Busana, nanti diajari tusuk veston, tusuk jelujur, tusuk lurus, itu nanti diajari di SMK Tata Busana. Terus dengan mesin bordir, apalagi pakai mesin bordir lebih mudah. Nanti kalian juga diajari di SMK Tata Busana. Lanjut. Oh, yang terakhir mungkin sampai di sini itulah materi tadi tentang pengertian dan jenis kerajinan tekstil. Seperti yang saya bilang, seperti biasanya, jangan lupa kalian untuk mencatat, ya kan? Dengan cara bisa di-pause terlebih dahulu atau menggunakan headset bila kurang keras audionya, atau video YouTube ini bisa kalian download untuk menghemat kuota. Karena kenapa di-download? Karena kalian bisa mendengarkan atau mempelajarinya berkali-kali, tidak perlu pakai kuota. Langsung saja yang terakhir kita bahas tugasnya ya. Yang pertama tugasnya yaitu catatlah kembali materi yang saya sampaikan tadi. Ya kan? Dari awal sampai akhir pengertian, terus jenis-jenisnya cukup kalian catat sampai akhir. Terus tulis di buku tulis, kemudian difoto dan di-upload di Google Classroom. Seperti biasa ya, catat di buku tulis yang rapi, dihias kalau perlu, difoto, langsung di-upload di Google Classroom. Yang ketiga, jangan lupa sertakan nama, nomor absen, dan kelas pada tugas tersebut. Seperti biasanya, kan setiap awal bulan saya selalu koreksi ya. Itu mesti tidak ada nama, nomor absen, kelas. Itu memasukkan nilainya itu kesusahan. Percuma kalian mengerjakan menulis panjang lebar sampai akhir kalau tidak ada nama, nomor absen, dan kelasnya. Yang terakhir, ini dikumpulkan terakhir seminggu dari sekarang. Seperti biasa, batas waktunya itu selalu seminggu, ya kan? Oke, mungkin cukup sekian pembelajaran kali ini. Semoga pembelajaran dari awal sampai akhir memberikan manfaat. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya, pembelajaran online selanjutnya. Saya harap pandemi ini segera berakhir, kita bisa kembali lagi ke sekolah untuk belajar di sekolah. Oke, baik, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.